Materi 7, seri administrasi dan manajemen logistik. Pengadaan logistik pemerintah. Materi yang didapat pada program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pengadaan logistik pemerintah, kita awali dari pengertian pengadaan kebutuhan logistik. Pengadaan kebutuhan logistik memiliki pengertian atau definisi proses beli atau perolehan barang dan jasa untuk mendukung operasional pemerintah. Karena ini berkaitan dengan logistik pemerintah. Tujuannya memastikan ketersediaan barang dan layanan ini dilaksanakan sesuai dengan aturan, melibatkan seleksi, sampai dengan negosiasi harga dan kontrak yang jelas. Pengadaan logistik pemerintah terdapat juga sebuah sistem pengadaan logistik, di mana sistem pengadaan logistik ini merupakan cara atau upaya pemerintah dalam merencanakan, membeli, mendistribusikan, dan mengelola barang atau layanan yang diperlukan agar tugas-tugas dapat dijalankan dengan baik. Pengadaan logistik pemerintah ini juga merupakan cara di mana pemerintah membeli barang dan jasa yang dibutuhkan, yang tujuannya untuk atau agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pengadaan kebutuhan logistik memiliki pengertian di mana pengadaan ini adalah proses mendapatkan dan mengelola barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk menjalankan operasionalnya dengan efisien. Tentu ini melibatkan sistem manajemen di mana ada perencanaan, pembelian, pengelolaan, dan juga pengelolaan inventaris. Pengadaan kebutuhan logistik ini mendukung kelancaran dan efisiensi keseluruhan rantai pasok organisasi, mulai dari barang awal hingga barang akhir atau barang awal tersedia sampai dengan penempatan barang tersebut itu akan didukung oleh pengadaan. Sementara rantai pasokan kita ulangi kembali bahwa rantai pasokan adalah alur dari produksi hingga barang itu ada di tangan konsumen yang melibatkan pengadaan, produksi, dan distribusi barang atau layanan. Pengadaan ini merupakan sebuah langkah awal di mana ini menjadi faktor penting karena ini adalah proses mendapatkan dan mengelola barang yang dibutuhkan untuk proses logistik tadi. Cara pengadaan logistik pemerintah ini ada beberapa cara, mulai dari pembelian. Pembelian ini artinya mendapatkan barang atau layanan dengan membayar sejumlah nominal tertentu sesuai dengan nilai yang disepakati. Kalau peminjaman, ini barang diperoleh atau layanan tadi diperoleh dengan sementara waktunya dengan kesepakatan tertentu dimulai periode berapa sampai dengan periode berapa. Kemudian cara pengadaan logistik itu ada juga menyewa. Menyewa ini menggunakan barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan membayar uang sewa. Membuat sendiri atau pengadaan sendiri itu memproduksi atau membuat barang atau layanan yang diperlukan secara internal oleh pemerintah tadi tanpa melibatkan pihak eksternal. Kemudian ada juga cara pengadaan logistik yaitu menukarkan, mendapatkan barang atau layanan dengan saling menukar. Biasanya pertukarannya itu berupa antar barang tanpa melibatkan uang. Kemudian substitusi itu mengganti barang atau layanan dengan opsi lain yang memiliki fungsi atau karakteristik yang serupa, tetapi mungkin dengan biaya atau kondisi yang berbeda. Cara pengadaan selanjutnya adalah dengan pemberian atau hadiah, di mana menerima barang atau pemerintah itu menerima barang atau layanan tanpa membayar sebagai tanda imbal balik, karena itu adalah sebuah hadiah. Dalam konteks pemerintah, ini terjadi karena adanya bantuan atau kerjasama antar negara atau antar lembaga. Kemudian yang terakhir, perbaikan atau rekondisi, di mana ini adalah memperbaiki atau mengembalikan kondisi barang atau layanan yang sudah ada agar dapat digunakan kembali. Biasanya ini lebih ekonomis tentunya daripada pembelian baru, tapi dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku. Apa itu sistem pengadaan logistik pemerintah? Sistem pengadaan logistik ini merupakan serangkaian langkah yang terorganisir untuk mendapatkan dan mengelola barang atau layanan yang diperlukan oleh pemerintah dengan efisien dan juga sesuai dengan aturan. Sistem pengadaan logistik melibatkan ada perencanaan, di mana perencanaan ini adalah mengidentifikasi kebutuhannya dulu dan melakukan penyusunan rencana, kemudian pengadaan, memilih metode dan juga pemasok melalui proses lelang atau negosiasi, kemudian pelaksanaan kontrak,
di mana adanya penandatanganan kontrak dan pemantauan kinerja pemasok, penerimaan dan distribusi, di mana ini adalah penerimaan dan distribusi barang atau layanan. Kemudian ada manajemen inventaris, di mana ini pemantauan dan pengelolaan persediaan. Evaluasi kinerja ini adalah evaluasi pemasok dan sistem pengadaan. Kepatuhan hukum, ini memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan hukum sampai dengan pelaporan, di mana ini menyusun laporan mengenai aktivitas pengadaan. Tujuan dari sistem pengadaan logistik pemerintah adalah menciptakan pengelolaan sumber daya yang efisien, transparan, dan sesuai dengan standar etika serta hukum yang berlaku. Maka dari itu perlu adanya sistem pengadaan logistik agar sesuai. Pengadaan logistik pemerintah itu sudah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan ada beberapa istilah yang cukup familiar di kalangan pengadaan logistik pemerintah ini, mulai dari satuan kerja, di mana satuan kerja ini adalah bagian dari satu unit organisasi pada kementerian atau lembaga. Satuan kerja perangkat daerah atau SKPD merupakan pemerintah daerah pada pemerintah daerah yang melakukan penggunaan anggaran atau penggunaan barang. Rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga ini merupakan dokumen perencanaan keuangan. Rencana kerja dan anggaran SKPD ini dokumen perencanaan dan penganggaran yang isinya adalah program dan kegiatan SKPD. Kemudian prioritas dan plafon anggaran sementara ini adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD sebagai acuan dalam penyusunan RKA, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. Pagu indikatif ini ancar-ancar atau batas-batas pagu anggaran yang diberikan sesuai dengan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian lembaga. Pagu anggaran kementerian atau lembaga merupakan batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian atau lembaga dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran kementerian lembaga, di mana pemerintah atau kementerian atau lembaga itu dalam penyusunan anggaran tidak seenaknya, tidak asal memberikan harga pada barang, tapi ada sebuah pagu atau standar yang ditetapkan. Kemudian ada inisiatif baru, di mana ini adalah usulan tambahan rencana kinerja selain yang sudah dicantumkan tadi, bisa berupa program, kegiatan, keluaran, output ya, atau komponen. Kemudian ada juga perencanaan barang dan jasa, di mana ini adalah proses perumusan kegiatan yang memiliki prosedur penyusunan perencanaan umum pengadaan barang atau jasa, dan tentunya ini adalah persiapan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Kemudian ada prosedur penyusunan rencana umum pengadaan, di mana ini adalah tata cara perumusan bagaimana pemerintah itu merumuskan kegiatan persiapan pengadaan barang atau jasa, dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan diumumkannya rencana umum pengadaan barang atau jasa. Kemudian ada juga prosedur persiapan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, di mana ini adalah tata cara perumusan kegiatan persiapan pengadaan yang dimulai dari penyerahan dokumen oleh PA kepada PPK sesuai dengan aturan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya dokumen pengadaan barang atau jasa. Daftar isian pelaksanaan anggaran merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang fungsinya sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah, dibuat oleh kementerian atau lembaga dan tentunya disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian ada juga dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, di mana ini adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan, tentu sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Dan yang terakhir, surat penyediaan dana, di mana ini merupakan dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran. Istilah pengadaan logistik ada 3, hibah, transaksi, dan beban prestasi. Hibah ini pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Transaksi ini suatu kegiatan yang dilakukan seorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau pembiayaan yang dimilikinya, baik itu bertambah atau berkurang. Beban prestasi ini adalah prestasi yang buruk atau ingkar janji atau ketidaksesuaian janji akibat tidak melakukannya kewajiban atau apa yang dijanjikan. Sekian materi singkat berkaitan dengan pengadaan logistik pemerintah. Selebihnya memang ada di Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Demikian dan terima kasih.